nyalain dulu dong. Kita mulai. Sebentar. Oke. Join di space. Udah. Nah, kita rekam dulu. Mana nih teman-teman yang lain belum pada masuk? Kita mindful eating selama puasa. Kita share di state dulu. Join. Oke. Mari. Kita belum ada yang masuk. Ngobrol-ngobrol dulu deh. Nih ada Hedi, ada Debbie. Naik dong, Debbie, Heli. Udah di invite, ada nggak tuh request? Nah, Jackie juga udah naik. Follow dulu. Mari. Bisa nggak ya? Pada bisa naik gak? Nice. Yuk kita ngobrol dulu. Ini Feli naik ya. Halo Fel. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol dulu ya. Di sini. Bisa, tapi aku mindful eatingnya aja, aku nggak puasa. Ya, nih Anita yang puasa di mindful eating. Gimana Anita puasanya? Udah hari keberapa nih puasa? Karena gue nggak puasa. Hari keberapa? Kenapa? Nggak lupa juga hari keberapa, soalnya di hari keberapa gue juga lagi nggak puasa. Oh, oke. Tapi sejauh ini gimana puasanya? Aman, masih bisa terkontrol. Oke. Nah tuh, udah pada naik juga tuh, naik. Kita ngobrol. Oke. Nah, speaker kita udah ada Jacqueline, udah ada Anita, Felicia juga. Kita ngobrol. Terus ada Kananda juga, ini juga bisa naik. Nanti teman-teman yang misalnya puasa, kita mau ngobrol tentang mindful eating sama puasa gitu. Nah, kita ngobrol dulu dari Anita nih tadi, Anita. Kalau ngomongin mindful eating kan apa ya? Berarti ketika makan kita dipikirin dulu gitu. Kalau selama puasa kemarin hari Selasa kita sempat ngebahas ya. Ketika puasa terus malah bukanya pakainya yang macam-macam gitu, kayak malah pengeluarannya jadi lebih banyak gitu. Malah makan yang sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat gitu. Kalau dari Anita gimana? Selama puasa mungkin ya selama nggak tahun ini aja ya. Kalau puasa-puasa sebelumnya, kalau pas buka apakah makannya langsung kalap gitu atau tetap dijaga gitu? Nah, biasanya kalau misalnya di keluarga gue tuh kebanyakan belinya gorengan sama takjil-takjil yang manis kan, kayak kolak pisang dan lain-lain gitu. Nah, terus ya udah, kalau misalnya dulu-dulu sih tahun-tahun lalu masih nggak bisa terkontrol sih, kayak gorengan makan semua. Kayak ada banyak gorengan terus mungkin 3-5 biji bisa tuh habis. Padahal kan tinggi banget ya kalorinya dan lemak, dan ya ibaratnya nggak ada gizi mikronya lah gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang ya lebih teratur aja, lebih lebih apa yang memilih makanan yang lebih bergizi lah, ibaratnya yang lebih bermanfaat untuk tubuh, misalnya kayak sayuran, atau kayak di awal puasa kemarin gue nyetok ini sih ayam ungkep, biar kalau misalnya lagi nggak keburu buat sahur atau nggak keburu buat beli makanan buat buka, tinggal dipanggang atau enggak digoreng lagi. Tapi kalau gue prefer dipanggang sih. Jadi kalau pas buka langsung panggang gitu apa ayamnya, atau panasin aja gitu ya? Iya. Nice. Jadi sebelumnya apa ya, lebih kayak buka dengan gorengan gitu ya. Sekarang udah mulai mengurangi gorengan juga ya. Iya, betul. Nice. Nah, sebelum gue lanjut ke ini ya, tadi berbuka segala macam gitu. Nah, ini kan temanya sebetulnya mindful eating gitu selama puasa. Nah, gue mau tanya Jackie dulu nih, Jackie. Di sini Jacqueline gitu. Nah, kan karena Jackie di sini sebagai
CEO dari Food Sustaination gitu, gue sekalian kerja aja kayak. Terus juga ada eating movement gitu, jadi mindful eating. Nah, mindful eating itu sebetulnya apa sih, Jack, gitu? Mungkin boleh dijelasin biar teman-teman yang mungkin agak kurang familiar dengan istilah ini tahu gitu dengan istilah ini. Oke, thank you, Fon. Mungkin Thank you sebelumnya udah di-invite ya ke sesi mindful eating ini selama puasa. Mindful eating ya, mungkin kalau misalnya dari gue share aja gitu ya, my definition of mindful eating gitu ya, atau kayak our definition di sama teman-teman Food Indonesia melalui eating. Sebenarnya basically gimana caranya kita saat makan itu bisa mindful sih, menjawab nggak? Jadi kita sama apa yang kita makan gitu. Nah kalau dari gue sendiri sebenarnya lebih mendefinisikannya itu nggak hanya saat makan aja, tapi sebenarnya kita benar-benar aware dari mana makanan itu berasal, terus apa yang kita makan dan apa dampak setelahnya seperti itu. Jadi kita benar-benar end to end tuh, kita benar-benar mindful seperti itu. Nah, aware dalam arti kayak apa sih? Jadi kayak misalnya waktu gue makan, gue benar-benar sadar nih porsinya seberapa, terus gue kayak makan juga dengan penuh kesadaran. Jadi kan banyak yang kita kalau punya habit nih makan sambil nonton gitu ya, atau sambil kerjaan yang lain gitu ya. Nah, kita nggak fokus. Nah, itu kita bisa kalap tuh, kita nggak sadar kalau kita makan udah banyak dan lain-lain, atau abis, atau kalau kalian merasa kayak contohnya makan popcorn pas lagi nonton, itu salah satu contoh kalau kita nggak benar-benar sadar saat kita makan. Nah, kalau kita bahas mindful eating, itu kita benar-benar sadar waktu kita makan kayak gitu. Oke, jadi sadar dengan apa yang kita makan ya. Mungkin kadang kita kayak makan apa di meja gitu kayak ambil aja, terus lupa makan apa sebetulnya gitu kali ya, atau lagi makan. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi kadang kita makan nih misalnya nasi padang gitu ya, banyak kan. Terus kita sambil ngobrol, sambil ngapa-ngapain, terus tahu tuh habis gitu, nggak sadar. Gitu. Padahal kalau kalian benar-benar sadar, kita kayak makan diem terus benar-benar ya udah makan aja, kita sadar tuh, oh ini ternyata banyak ya gitu, let's say. Gitu. Oh kayaknya gue gak bakal habis nih segini, mungkin gue mau pisahin dulu porsinya atau kayak apa. Gitu. Nah kalau kita kaitin lagi nih sama berpuasa gitu ya, lagi di masa-masa bulan puasa, bulan Ramadan gini, apa sih yang kayak bikin kita sebetulnya nggak mindful eating gitu? Menarik ya. Apa yang buat kita nggak mindful? Nah mungkin kalau misalnya selama puasa, mungkin gue kan bukan muslim ya, jadi mungkin gue kurang tahu nih kalau kayak puasa selama Ramadan gitu ya. Gitu. Cuma pernah dengar-dengar juga sih, karena kebetulan kita baru banget kayak launching event ngebahas gimana apa ya, nutritional benefit. Jadi kayak benefit dari sisi kesehatan fisik dan mental selama puasa. Di situ sih sempat ada yang sharing gitu ya. Jadi memang challenging nih saat kita puasa, teman-teman yang mungkin menjalankan itu juga selama karena kita menahan diri ya gitu ya. Kan ada menahan diri ya, kayak selama berpuasa itu terus sekalinya kita makan bisa jadi kayak kita menjadi ya kalap lah ya istilahnya gitu ya. Terus pengennya makannya mungkin kayak banyak atau kayak apapun yang disediakan juga gitu ya di depan kita. Padahal sebenarnya kan kita bisa tuh kalau misalnya saat kita makan kira-kira porsi yang sesuai itu apa, terus kira-kira yang tepat makanannya itu apa. Nah itu juga sebenarnya nanti yang bakal kita gali gitu ya. Kebetulan kayak di eating juga ada kayak kelas-kelas juga yang membahas tentang gimana mengatur rencana makan selama puasa, terus masakan yang tepat tuh apa. Nah itu sebenarnya penting untuk kita tahu. Kayak tadi mungkin Anita ya sempat share gitu ya, kayak kadang suka apa ada gorengan gitu ya, atau kayak manis-manis gitu. Nah itu kita bisa atur, mungkin kita lebih banyak makan yang misalnya nih kayak kan kalau misalnya kalau untuk kita menahan kayak berjam-jam gitu berpuasa, kita kan harus kayak perutnya itu kita menjaga agar dia itu tuh bisa tetap tahan gitu ya selama berpuasa. Nah ini kita juga penting tuh untuk memilih makanan yang memang bulky, yang memang bisa membuat kita tahan kenyang selama puasa itu sebenarnya. Nah itu sebenarnya menurutku yang biasanya teman-teman yang mungkin yang berpuasa itu orang aware di bagian situ tuh gitu Fon. Gitu. Gue pribadi kan juga sebenarnya di Katolik gitu ya. Kebetulan gue Katolik, di Katolik juga ada pantang dan puasa. Jadi tapi puasanya itu wajib hanya saat kayak namanya Rabu Abu sama saat Jumat Agung itu kita sekali makan kenyang juga sebenarnya, tapi kita masih boleh minum. Nah itu kita sebenarnya cukup challenging juga saat itu, apalagi kayak kita belum biasa melakukan puasa sebelumnya, terus tiba-tiba kita puasa, biasanya kagok. Terus kalau misalnya pilihan makan yang nggak tepat itu bisa kayak berdampak juga sih, kayak jadinya misalnya kalau makannya manis-manis aja lebih gampang craving gitu, atau malah asam lambungnya naik gitu kayak amit-amit ya gitu kalau nggak tepat gitu. Oke, berarti tadi
di sahur juga ya yang bakal jadi penentu ya buat yang tadi makan bulky-nya itu kayak gimana sih maksudnya? Iya benar. Jadi semuanya sih. Jadi kan ini boleh dikoreksi nanti ya sama yang teman-teman mungkin yang muslim. Jadi kan ada macam-macam tuh. Ada kayak eh, waktu sahur, makan sahur, terus saat takjil, terus makan malam setelah berbuka gitu ya. Terus ada namanya kayak snack sebelum imsak, itu juga mungkin bisa dikoreksi juga. Nah itu sebenarnya ada aturan gitu kayak porsi-porsi yang tepat selama di waktu-waktu tersebut. Dan juga makanan jenis apa aja yang sebenarnya ideal untuk dimakan agar kita tahan. Contohnya kayak kemarin yang contohnya tuh buah kurma tuh udah paling ini sih, terutama kayak buat buka ya sama sahur. Itu kayak itu bisa disebut makanan yang bulky karena kayak dia itu kayak sorry bukan bulky sih, tapi kalau dia itu lebih makanan yang kaya nutrisi. Karena kan sebenarnya kita juga penting selain kayak makan makanan yang bulky juga kayak bisa memenuhi nutrisinya gitu ya. Kalau kayak bulky itu lebih kayak gini contohnya, kalau misalnya kita makan ayam goreng versus kita makan misalnya gado-gado deh kayak gitu. Nah gado-gado itu kalau misalnya kita makan sayur itu dengan kita makan porsi sayur lebih banyak itu bisa menuhin lambung kita gitu. Jadinya bulky gitu. Jadi kayak dengan jumlah kalori yang sama dengan sayurnya mungkin dia bisa lebih banyak dan akhirnya bisa menuhin lambung kita. Sedangkan kalau misalnya kita makan ayam goreng mungkin kalorinya dengan misalnya sama-sama 500 kalori nih, tapi dia jumlahnya lebih sedikit, akhirnya dia mungkin cuma menuhin sepertiga lambung kita. Nah itu misalnya itu bisa makanan yang gak bulky. Kalau bulky kayak sayur dia bisa menuhin lambung kita gitu dengan jumlah kalori yang sama. Nah kayak gitu dengan kita makan makanan kayak sayur yang berserat terus dia bulky juga, itu akan ngebantu perut kita, jadi kita bisa lebih tahan lama juga tuh kenyangnya. Kayak gitu contohnya. Dan gizinya terpenuhi. Justru ini ya, sayur malah yang bulky ya. Sayur. Iya. Oke, gue jadi dapet insight baru juga. Ya teman-teman kalau misalnya tadi sempat di-mention juga ya kayak di Eating Movement juga ada kelas-kelas ya. Bisa cek aja langsung ke Instagramnya eating.movement gitu ya. Eating eat makan terus think gitu kan. Think mikir gitu kalau mau lebih lanjut gitu. Nah setelah ini gue mau coba ke temen nangin dulu nih Kak Nanda gini. Kak Nanda juga puasa terus juga mungkin sebagai dokter juga ya mungkin ini nggak kalau ketika puasa gini apakah sudah mindful gitu yang kayak dijelasin Jackie tadi atau gimana? Oke, halo. Halo Kak. Jadi mungkin perkenalin diri dulu kali ya Kak. Oh iya. Halo, saya Nanda. Saya dokter umum, cuman sekarang lagi fokus di klinik estetik. Jadi punya klinik estetik. Nah, ini kebetulan sebenarnya di klinik estetikku itu ada program yang namanya mindful. Jadi cara slimming yang mindful gitu. Dan di dalamnya itu kami punya 5 magic rules of mind slim, dan salah satunya adalah mindful eating. Jadi makan secara sadar. Itu persis kayak yang diceritain sama Kak Jacqueline tadi. Kayak gitu. Jadi ya otomatis juga ikut mempraktekkan yang namanya mindful eating, terutama kalau pas lagi puasa gini sih. Dan benar sih, penyakitnya orang yang lagi puasa itu biasanya adalah kalap waktu buka. Waktu buka puasa itu jadinya kalap. Karena ya wajar sih, namanya seharian orang nahan lapar, nahan haus, terus begitu diizinkan untuk makan dan minum, itu pasti ada perasaan kayak aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, aku pengen itu. Aku lapar banget sekarang, aku haus banget sekarang, jadi aku mau makan yang banyak, aku mau minum yang banyak. Itu sebenarnya wajar terjadi, walaupun sebenarnya tubuh kita nggak butuh yang segitunya. Jadi kalau untuk hari-hari pertama itu biasanya akan banyak orang yang dia kalap dan akhirnya nggak mindful tadi ya. Dia jadi kekenyangan, dia jadi kebanyakan makan, kebanyakan jadi kembung, kebanyakan gula. Masalahnya itu biasanya di hari-hari pertama itu. Nah, kalau misalnya udah menerapkan mindful eating, sebenarnya hal-hal kayak gitu itu nggak bakal kejadian sih, karena apa ya? Karena kalau misalnya udah mindful, kita udah mikir apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, itu otomatis kita jadi kayak bisa ngebatasin diri gitu loh. Aku pengen ini, oke aku ini tapi sedikit, segini. Porsinya sekian, karena berikutnya aku pengen nyicip yang itu tuh. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya ya sama persis kayak diceritain sama Kak Jacqueline tadi. Cuman kalau dari aku mungkin ada beberapa tambahan ya. Kalau misalnya mau mempraktekkan si mindful eating ini biar lebih mudah
kalau lebih mudah, lebih praktis. Karena kadang kalau misalnya dibilang mau makan harus mikir dulu, harus mikir ini makanannya sehat apa enggak, porsinya cukup apa enggak, kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Cuman kalau untuk pemula yang baru ingin menjalankan itu biasanya kayak berat banget karena ada rasa denial. Jatuhnya gimana ya? Anggaplah kayak aku pengen makan popcorn tapi kan dia kalorinya banyak, bla 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 bla. Akhirnya dia menghindari popcorn ini. Nah ini nanti kejadiannya bisa-bisa kayak orang yang buka puasa tadi. Jadi setelah dia nggak makan popcorn nih lama, nanti suatu saat dia kecentok itu apa bahasa Indonesia ya? Dia ketemu sama si popcorn, ada suatu kondisi di mana dia bisa makan si popcorn itu, akhirnya ada kemungkinan dia bisa kalap dan makan popcornnya jadi terlalu banyak gitu. Jadi kalau menurutku untuk orang-orang yang baru, daripada mikir ini sehat atau enggak, ini kalorinya berapa, ini jumlahnya berapa, mending dipilihnya gini, makan apa yang memang sedang diinginkan saat itu. Dipikir adalah, aku beneran pengen sama ini enggak? Kalau misalnya pengen, misalnya nih buka gitu ya, tapi aku pengennya yang manis-manis, ya udah nggak apa-apa, makan yang manis, minum yang manis gitu. Misalnya aku pengennya es teler gitu, yang manis, yang seger, nggak apa-apa minum es teler, makan es teler. Cuman perlu disadari bahwa yang dinamakan makan itu adalah semua hal yang masuk ke dalam perut kita kecuali air putih. Jadi even es teler itu istilahnya juga makan. Bukan berarti makan itu adalah nasi. Ya, kalau misalnya di mindful eating biasanya kita prakteknya gitu sih. Jadi apapun yang masuk ke perut kita selain air putih itu adalah makan. Dan ada rules lagi selain makan secara sadar, terus makan yang diinginkan, ada satu rules lagi yaitu makannya ini berhenti sebelum kenyang. Atau istilahnya sih biasanya makannya berhenti saat netral. Jadi ketika perut ini udah nggak ngerasakan lapar secara fisik, ya udah berhenti, jangan dilanjutin. Nah itu biasanya yang perlu dilatih supaya kita sadar. Jadi misalnya nih, aku pengen es teler, ya udah nggak apa-apa aku minum es teler, tapi sambil dipikir bahwa ini nanti kalau aku sudah sampai netral, aku jadi nggak bisa makan lagi si nasi padang, gitu kan? Jadi otomatis aku akan membatasi porsi si es teler ini. Ya udah aku asal ngintip aja lah. Yang penting kepengenanku ini udah tercukupi gitu. Jadi es telernya diintip dikit, sisanya masukin kulkas misalnya yang makan besok, lanjutlah ke nasi padang yang karena aku pengen juga makan si nasi padang gitu. Nanti waktu makan si nasi padang juga bakal berhenti di fase sampai netral. Jadi ketika udah netral, udah cukup, aku sudah tidak lapar lagi walaupun belum kenyang. Itu udah berhenti. Karena di otak kita itu respon kenyang itu kan dia terlambat ya. Agak terlambat. Jadi biasanya setelah kita selesai makan 15 menit sampai 30 menit berikutnya itu baru kita berasa oke, kenyang. Jadi kalau misalnya kita berhentinya waktu kenyang, biasanya bablas. Jatuhnya ntar kita baru berasa kayak 15 menit kemudian itu baru berasa aduh kekenyangan gitu. Karena udah terlanjur terlalu banyak gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi ini ya, es teler pun termasuk makan ya, bukan termasuk kalau belum makan nasi belum makan, bukan gitu. Nah iya. Nah, kalau dari Kak Nanda sendiri kan ya ini kan juga udah berkeluarga gitu ya. Ketika menyiapin makan sahur dan buka puasa gitu buat keluarga, ada nggak maksudnya yang makanan-makanan yang harus ada gitu lah biar tadi mungkin yang bulky yang udah Jeki bilang tadi atau yang bernutrisi apa gitu misalkan biar puasanya lebih kuat gitu misalnya. Kalau untuk makan sahur sih lebih nggak pilih-pilih ya, aku mana yang cepat aja sih. Kalau yang cepat itu waktu itu adalah adanya nugget, aku gorengnya nugget itu nugget sama nasi gitu. Yang penting minum yang banyak sih kalau aku, karena udah dewasa juga ya, maksudnya udah terbiasa sering puasa juga kan dari kecil-kecil, jadi udah nggak terlalu bermasalah. Kadang kalaupun misalnya lupa nggak sahur pun juga itu oke. Makanya nanti si nutrisinya dipenuhinya waktu buka. Karena kalau buka puasa kan kita waktunya lebih panjang tuh daripada sahur. Gitu. Gitu sih. Berarti kalau waktu sahur ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau setelah buka, kalau buka apakah kalau dari buka yang harus yang makanannya bergizi semua gitu? Diusahakan iya sih sebenarnya. At least lengkap lah ya. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada serat juga, vitamin mineral dari buah atau sayur. Minimal itu sih kalau aku ya. Oke, berarti lebih ini ya dibukanya setelah yang pusing. Karena kalau waktu sahur itu nggak sempat mikir ya kan jam 3 pagi itu kan ngantuk,
mau masak juga males gitu. Paling ya tinggal ngangetin aja. Kalau ada sisaan waktu buka yang masih bisa ya aku angetin itu. Kalau enggak ya goreng-goreng apa yang ada, goreng telur, goreng nugget, goreng ayam gitu, ayam ungkepan yang di freezer gitu. Oke. Berarti ini menarik sih, karena kan gue nggak puasa gitu kayak. Oh ternyata justru buka puasa ya yang justru yang lebih perhatiin ya, bukan sahur ya. Iya, malah buka puasanya sih. Ya kan mikirnya kayak sahur di makanannya oke nih biar puasanya kuat gitu. Ternyata justru kebalikan pas bukanya nih ya, malah yang perlu diperhatiin gitu ya. Gitu. Iya, kalau dulu waktu kecil mungkin aku juga mikirnya kayak gitu sih. Waktu kecil zaman SD gitu kan. Oh kalau sahur aku harus makan yang banyak gitu biar kuat seharian. Tapi ya ternyata laparnya sama-sama aja loh. Oh iya. Ya serius, laparnya sama-sama aja. Mungkin selisihnya nggak jauh ya. Kenapa? Selisihnya nggak jauh antara waktu sahur itu kita makan yang banyak atau makan yang lengkap gitu sama yang frozen food doang. Buat aku sih nggak terlalu jauh karena mungkin ya nutrisinya udah terpenuhi waktu buka. Jadi waktu sahur itu kayak tinggal nyemil lah intinya. Nyemil minum sih aku yang penting kalau waktu sahur itu. Oke, ini justru minum ya, penting ya kak. Apakah sudah kayak minum ini bisa yang bikin kenyang ini apa atau ada apa gitu di air ini gitu? Apa khasiatnya gitu? Ya memenuhi cairan tubuh aja sih biar nggak dehidrasi kan. Karena ya. kalau ngejar minum memenuhi kebutuhan tubuh waktu buka puasa sampai ke tidur doang biasanya sih nggak nyampe 2 liter per hari ya. Karena keburu kembung. Jadi itu harus aku pecah antara di sebelum buka, setelah buka, sebelum tidur, sama nanti pas sahur. Bener ya kayak itu. Sama kopinya juga waktu sahur. Kopi. Bener ya kayak iklan itu ya, air mineral ya. 2 saat sahur, 2 saat buka, sebelum tidur itu ya. Kalau nggak gitu kembung bener. Iya sih, betul sih kalau diminum langsung gitu ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman di sini juga punya cerita-cerita tentang apa sih makanan sahurnya atau makanan berbukanya gitu. Boleh langsung naik aja, request naik gitu. Karena seru banget sih dengerin cerita ini, kayak gue aja karena gue nggak puasa ya, jadi gue jadi tahu nih kayak sahur ini sebetulnya makanannya justru sama berbuka lebih penting yang berbukanya ini nih. Teman-teman ada yang misalnya sahur yang makan apa, terus berbuka yang makan apa, bisa diceritain gitu. Nah, boleh naik nih. Ini ada siapa nih yang udah gue naik, udah gue coba request naik, mungkin bisa naik. Ibnu, Chan, mungkin mau naik, boleh ya. Nah, kalau gue balik lagi ke Anita nih. Anita tadi kan gue baru nanyanya makanan berbuka ya. Kalau sahur gimana nih? Sahur lebih simpel sih. Kadang juga kalau misalnya lagi buru-buru cuma ngerebus Indomie tapi pakai sayur, pakai telur atau pakai ayam yang udah diungkep. Gitu sih. Kalau sahur biar lebih cepat aja kayak Kananda. Kalau Kananda kan dia lebih ke tinggal goreng. Kalau gue tinggal ngerebus aja. Gitu. Masih tetap ya nggak mau terlalu banyak goreng-gorengan juga ya? Iya. Kalau ini ya jadi direbus-rebus gitu. Nah itu nggak punya pengalaman kayak sama nggak sih kayak Kak Nanda tadi, kayak kalau sahur ya nggak sahur pun juga bisa kuat puasa gitu. Yang penting sama. lebih ke bukanya gitu. Sama-sama. Mungkin karena ya pertama karena udah terbiasa dan karena mungkin kalau misalnya sekarang kan lebih banyak aktivitas ya, jadi lebih teralihkan lah rasa laparnya. Gitu sih. Justru malah kalau ketika banyak aktivitas malah bisa lebih mindful, teralihkan. lebih nggak berasa gitu ya. Nice. Jadi bisa lebih ini juga ya, nggak udah tiba-tiba udah buka aja gitu ya. Iya, apalagi sekarang kita sering ini kan di Discord bikin ngabuburit bareng, makin gak terasa. Nah betul teman-teman, kalau ngabuburit biar menunggu berbuka puasa biar nggak terlalu berasa capek, nggak terlalu berasa lapar gitu. Nah bisa join Discord kita, linknya udah di atas di bit.ly Kelurahan Sukamaju. Nah setiap jam 5
itu kita ada tuh buka voice channel, kita ngobrol-ngobrol bareng tuh. Nah, bisa buat sambil ngabuburit ya. Kalau teman-teman mau join silakan gabung di Discord kita. Nggak cuman ngabuburit aja sih, tapi kita juga ngebahas hal-hal lain gitu, kayak pengembangan diri, bahas tentang karir. Nah, dan lumayan juga ada hidup sehat juga nih Kak Nanda sama Kak Jacqueline juga sering ngobrol-ngobrol juga di situ ya, di channel hidup sehat. Kalau mau teman-teman yang mau hidup lebih sehat lagi, itu bisa ada tips-tipsnya di Discord kita juga, bisa klik di linknya di atas gitu. Oke, nah ada lagi nggak teman-teman yang mau cerita-cerita soal pengalaman puasanya gitu? Boleh aja langsung naik ke atas. Ini bisa langsung request aja kalau misalnya nggak gitu kelihatan tombol-tombolnya itu ada tulisan request di situ. Nah, gue mau balik lagi sih ke Jeki. Halo Jek. Halo. Nah, kedengeran nggak Jek? Kedengeran. Ya, gue sebetulnya tadi Kak Nanda juga udah sempat singgung tentang mindful eating gitu. Terus dari segi puasanya gitu. Dari lu ada tambahan lagi nggak tentang ini mindful eating secara keseluruhan, atau yang selama puasa kira-kira ada nggak tips-tipsnya juga gitu? Oke, thank you Fon. Kalau dari gue mungkin kalau misalnya dari segi tips-tips gitu ya, sebenarnya tadi udah disampaikan sih sama yang lain ya. Jadi kayak soalnya kan prakteknya kadang suka beda-beda tuh ya. Tergantung kayak kebiasaan makan kita. Terus mungkin kalau kita masih sama keluarga juga tergantung ya yang disediain apa gitu, ya udah gitu kita makan aja. Tapi paling ini sih kayak mungkin highlightnya tetap ini kali ya, memperhatikan pola gizi seimbang kali ya, gitu. Mungkin kalau ini tadi ada dokter dari Nanda mungkin lebih udah lebih expert kali ya kalau seputar ini ya, tentang gizi seimbang gitu. Intinya kayak gimana kita juga tetap perhatikan porsi, terus jenis makanannya, terus misalnya mungkin kalau misalnya dari cara masaknya juga mungkin diperhatikan, kurangin juga kayak untuk yang kayak goreng-goreng, mungkin kita lebih perbanyak mungkin yang kayak misalnya yang rebus atau kayak di pan fried kayak gitu. Jadi kita juga lebih aware gitu kita menyiapkan makanan sendiri gitu ya, kita nggak beli, kita juga pilih makanan yang lebih bergizi, dan cara masaknya juga nggak banyak mengurangi nutrisi atau kayak memperbanyak zat makro yang nggak perlu kayak gula, garam, kayak lemak gitu-gitu ya. Itu karena dulu kalau kita pelajaran di gizi seimbang kan kita harus perhatikan juga tuh, selain kayak dari porsi sayur dan lain-lain juga kayak dari si gula sama lemak. Apalagi kita pasti itu kan soalnya enak banget ya kalau udah kayak misalnya gula sama lemaknya tinggi deh, contohnya kayak martabak gitu. Itu kan udah kayak wah guilty pleasure banget tuh kalau depan mata, apalagi kayak habis puasa seharian tuh kayak pasti enak banget. Nah, pasti kita biasa akan terlena sama kayak gitu, tapi kita coba lebih mindful lagi, dalam arti at least kalau dalam mindful eating itu kita perhatikan juga tuh apa yang kita makan kayak gitu. Paling kayak gitu sih Fauna. Gue pribadi juga meskipun mungkin gak banyak pengalaman saat puasa karena kita juga nggak setiap hari gitu ya, dan berturut-turut puasa. Sebenarnya kita ada satu namanya pantang tadi ya, Fon. Gue pengen share sedikit sih soal pantang itu. Jadi ceritanya kalau kayak di Katolik itu pantang ini tuh kita boleh pilih satu nih, satu hal misalnya yang kita tuh suka banget gitu ya. Misalnya kita suka banget sama makan ayam gitu. Atau kita suka banget mie, kita suka banget jajan. Nah, kita selama 40 hari itu kita nggak 40 hari sih. Kalau gue kebetulan prakteknya 40 hari, tapi wajibnya sebenarnya hanya setiap Rabu gitu. Rabu. Tapi kalau gue karena komit gitu ya, 40 hari gitu selama masa prapaskah gue pantang, itu gue milih misalnya untuk gak makan daging sapi, daging ayam. Gitu. Pokoknya red meat, selain sapi pokoknya red meat sama ayam. Itu gue men-challenge diri gue untuk kayak menahan diri gitu kan, gitu, dari sesuatu yang gue suka banget. Sama menurut gue itu juga bukan gak ada benefitnya ya, tapi biasanya pilihan makanan-makanan yang kayak daging dan ayam ini, apalagi kalau misalnya kita buka GoFood gitu ya, itu tuh ya bener-bener goreng geprek yang kayak olahannya tuh kayak minyak banget gitu. Jadi sebenarnya turns out gue udah jalan selama sebulan nih masa prapaskah gue pantang, itu ngebantu gue makan lu jadi lebih bersih juga sih. Jadi meskipun gue nggak puasa terus tapi akhirnya gue bisa makan lagi. Dan mungkin orang yang teman-teman yang ngelakuin puasa yang kayak setiap hari, dan kita benar-benar misalnya tadi makanan saat buka itu adalah penentu apakah kita akan bisa bertahan gitu ya selama puasa gitu. Meskipun mungkin mininya nggak hanya dari makanan ya, ada banyak juga arti-arti lain, tapi itu bisa ngebantu kita juga gitu sebenarnya untuk melatih
mungkin setelah kita coba berhasil saat puasa kita atur pola makan lebih sehat, setelah itu pun kita bisa konsisten gitu. Dan akhirnya berdampak juga tuh secara kesehatan. Jadi mungkin nggak hanya iman yang diuji, tapi kayak kesehatan kita juga terdampak gitu. Karena kalau yang aku baca kan juga jadinya sebenarnya kan puasa itu juga ada manfaatnya ya, kayak manfaat kesehatannya gitu. Selain dari makanan itu sendiri. Paling gitu sih, Fon. Nah, mungkin mau ada pesan sponsor sedikit ya teman-teman. Kalau untuk seputar kayak gimana cara kita mengatur kayak pola gizi seimbang gitu selama puasa. Nah di eating sebenarnya juga kita ada satu nih kelas untuk kayak bikin rencana makan. Nah rencana makannya itu kita bareng sama nutritionist namanya Bu Esti Bu Esti. Nah itu kita membedah tuh kira-kira gimana cara kita menentukan rencana makan selama puasa, dan itu benar-benar customize. Kayak misalnya kita ngatur kayak makan takjilnya apa, sahurnya apa, dan lain-lain, pilihan makanannya apa, dan gimana kita juga tuh misalnya dari sisi kalorinya cukup, gizinya cukup. Dan yang kedua kita ada kelas masak. Jadi kelas meal plan-nya tanggal 9 sama kelas masaknya tanggal 10 itu kita juga kelas masaknya sama Bu Sarah Matari itu kita udah pilihin tuh menu-menu makanan yang sesuai nih gitu ya, dari rekomendasi kira-kira yang tepat itu makanan jenis apa nih untuk sahur. Nah ini sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk ikut ini hopefully bisa ngebagi sih, terutama kalau misalnya kita gimana cara bisa mindful gitu dengan kita melalui bikin kayak rencana makan gitu-gitu. Paling itu kan. Oke, ini kayak call to action-nya ya. Mungkin kalau mau tahu lebih lanjut ya ke Instagramnya itu ya. Iya, bisa langsung ke Instagram eating.movement. Oke, sip. Gue mau, ini udah ada speaker lagi naik nih, ada Ican. Hai, halo. Halo Chan, gue ini sama kayak teman-teman yang lain gue pengen nanya. Lu selama ini puasa nggak nih? Tanya dulu puasa atau enggak? Puasa lah. Nah gimana nih? Sahur sama bukanya makannya oke nggak? Makannya apa nih? Kalau gue sih gimana? Kalau gue sih gini sih. Jadi menurut gue tuh puasa itu tuh makan lu tuh kayak digeser aja gitu. Jadi makan pagi lu ya sahur gitu loh. Terus makan siang lu di jam buka, dan makan malam lu tuh di antara jam 9 atau jam 10 gitu biasanya sebelum tidur. Gue dulu pas masih aktif-aktifnya nge-gym tuh diajarin gitu. Jadi kayak pas pagi tuh gue kadang dulu pas nge-gym ya, maksudnya zaman kuliah kan kadang ada kelas pagi gitu. Yaudahlah kadang sahur kadang enggak gitu. Ya untuk gue kayak sahur gak sahur tuh sama aja gitu. Cuma ya lebih enak pas sahur gitu, lebih ada tenaganya. Nah, di sahur biasanya makan seadanya sih, kayak kalau emang lagi masak gitu ya dada ayam biasa kalau lagi zaman fitness mah. Cuma kalau emang lagi gak ada, ke warteg biasanya kombinasinya ya dari protein, karbo, udah gitu. Yang penting itu gini, lu makan tuh ada proteinnya, terus ada sayurnya, sama ada nasinya. Gue biasanya gitu kalau emang lagi malas keluar nih, kalau emang lagi ngantuk banget, udah harapan terakhir ya oats. Nah biasanya gitu. Nah terus kalau buat buka sendiri, gue kalau buka biasanya ya buka tuh orang kan biasanya ada emang sih dianjurkan untuk makan yang manis gitu. Nah biasanya kan orang tuh buka pakai kolak lah atau es buah atau apa. Kalau gue lebih nyaman tuh pakai air es gitu, air putih es atau air biasa gitu, karena gue juga gak terlalu suka manis. Dan kebetulan menurut gue mau buka pakai yang manis-manis langsung tuh bikin ngantuk gitu loh di saat gue pas mau terawih gitu. Nah jadi abis buka gue makan, atau biasanya kan kalau di Semarang, kalau lagi gue di Semarang, kalau habis buka tuh ya biasanya langsung makan. Cuma kalau di rumah tuh gue biasanya habis buka sholat dulu baru makan gitu, biar ada jeda gitu ke perut tuh, biar perut tuh ngeproses dulu. Kita kan istilahnya habis ngosongin perut nih udah berapa jam gitu, dari pagi sampai malam kan. Nah jadi kayak menurut gue ya perut juga perlu diistirahatin juga gitu setelah dijor-joran pas habis buka gitu. Nah untuk malamnya kalau gue biasanya ya paling ngemil sih, tapi ngemil itu dalam artian ngemil ada proteinnya sih tetap, karena pusing gue kan waktu itu emang di high proteinnya ya. Ngemil pakai tempe lah, atau emang lagi ada dada ayam sisa lah pasti pakai dada ayam gitu, atau pakai whey protein. Nah terus dikombinasiin sama buah gitu, karena aslinya ya emang sih makan malam itu aslinya tuh menurut gue ya gak bikin gendut. Yang bikin gendut tuh, kenapa makan malam bisa bikin gendut tuh menurut gue ya karena kalori harian lu tuh itu yang udah udah
bablas gitu loh, udah berlebihan gitu loh. Menurut gue ya asal kalori itu lu masih ini ya, masih ada space nih. Misalkan lu baru dapat 1.000 nih, target lu 1.500, ya udah kalau kurang ya makan aja gitu. Makan ya menuhin itu kalori harian gue itu gitu sih kalau selama puasa. Apa ya istilahnya, cuma ganti jam aja gitu, geser jam gitu istilahnya. Ini nice perspektif sih. Gue jadi geser jam makan ya sebetulnya. Kayak ya juga ya, kayak gue mikir misal kalau kita pagi makan gitu ya, sarapan, terus nanti ya makan kaget dong, makan malam gitu. Terus jadi kalau di puasa ya sahur dan buka gitu. Ya bener juga sih, ya sama-sama aja makan 2 kali juga. Terus juga gue seneng dengan kalau dari Ican sendiri, kayak bukan makannya apa, tapi jenis tipe apa sih ya, tipe makannya kayak karbo, protein gitu ya. Jadi ke perspektifnya itu ya, ke yang penting nutrisi apa sih itu ya namanya, gue kurang familiar dengan istilahnya sih, tapi lebih ke karbo, protein yang penting ada gitu. Lebih ke situ, daripada misalnya makan nasi terus makan mie gitu, itu dulu karbo gitu. Jadi proteinnya malah nggak terpenuhi ya. Nah, jadi kalau dari Ican sendiri, mau sahur dan mau berbuka itu sama-sama apa namanya, ada proteinnya, ada karbonya gitu ya, biar kepenuh nutrisinya gitu kali ya. Iya, kalau gue biasanya gitu sih. Terus juga kan biasanya orang tuh kan ngeluh tuh, kok gue puasa malah gemuk ya, timbangan gue naik ya. Nah, biasanya yang bikin 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 timbangan naik itu ya aslinya jajan-jajan kita berbuka puasa itu. Coba aja kita jajan ya buka puasa pakai apa, kolak isinya apa, gula. Nah, kandungan kalorinya itu udah berapa? Nah, itu betul. Apa ya, hitung aja di sebuah kolak itu udah 1 kali makan lo gitu untuk kalorinya. Nah, itu udah kalori aja nih, belum lagi gula ya. Nah, itu. Terus abis lu makan kolak atau yang manis-manis itu, lu makan gorengan. Wah, udah gak di ini minyak, kombinasi minyak sama kalori nih, high kalori udah gitu. Lu selama 30 hari makan gitu terus, gimana gak naik coba? Pasti, aku jamin deh. Kalau emang kayak gitu terus pasti naik gitu. Kalau emang menurutku ya, kalau aku sih, kalau emang di bulan puasa ini mau mencoba untuk diet, coba deh kurangin yang namanya gorengan sama yang manis-manisnya. Dengan hal sesederhana itu, kayak sesederhana kamu gak ngemil gitu, ya udah makan biasa gitu, gak usah ekstrim. Gak makan nasi gitu, atau gak makan yang less ya, yang gak ada rasa-rasanya, terus direbus lah atau dipakai ini. Kalau menurut gue, lu bisa makan apapun gitu, asal kalori harian lu tuh terjaga gitu. Track kalori aja gitu, gak usah yang ekstrim banget. Bahkan menurut gue ya, kalau diet itu pas di puasa ini terus lu tiba-tiba ke diet ekstrim, itu malah pikiran lu tuh bakal cepet aduh kok capek ya diet kayak gini terus, kayak makan kayak gini terus, sama-sama terus, udahlah, kayak tar aja deh dietnya, besok lagi aja deh abis lebaran gitu terus sampai bosan. Gue mau nanya dong, Cam. Iya, boleh. Kan lo sebagai lo nge-gym ya, terus tadi lo juga sempat nyinggung lo beli makan di warteg. Dan lo bilang lo ini ya ngitung kalori. Gimana sih caranya lo milih makanan di warteg, sedangkan warteg tuh banyak yang makanan berminyak gitu? Kalau nah, aslinya agak tricky juga sih, karena kayak gue tuh ngebandingin warteg yang di dekat rumah gue di sini sama yang di dekat kampus itu minyaknya tuh udah beda banget gitu. Jadi pinter-pinter aja. Biasanya kalau ke warteg tuh pilihan utamanya ya ayam ya. Terus ayam tuh kan biasanya ada macam-macam nih. Nah, gue biasanya ngincer ada yang warteg yang ada ayam bakarnya, warteg atau di warung nasi Padang nih. Gue biasanya kan warung nasi Padang tuh gak beli nasi Padang full 1 bungkus gitu. Gue cuma beli ayamnya doang gitu, dan it's okay gitu menurut gue. Selagi si orangnya gak masalah gitu. Nah, terus sayur ya. Untuk sayur, kalau gue biasanya udah lihat dari kuahnya nih. Di kuahnya itu ada bekas-bekas minyak apa enggak tuh. Kalau udah ada bekas-bekas minyak, gue mending agak hindari gitu. Aslinya karena
tricky aja kalau ke warteg tuh. Kayak nyari warteg yang menurut lu udah bener-bener nyaman di perut lu juga, sama pengolahannya nggak dimasak lagi gitu loh. Istilahnya kan ada tuh beberapa warteg gitu yang kayak udah sore terus atau udah agak basi dimasak lagi gitu. Iya. Gitu sih Gimana? kalau ini. Anita gimana? Iya. Puas nggak jawabannya? Puas. Tapi soalnya selama ini kan warteg tuh kayaknya semuanya berminyak, bahkan sayurnya aja tumisnya juga minyaknya banyak. Terus kayak mau milih apa ya? Terus udah gitu kalau misalnya beli nasi bungkus di warteg kan digabung nasinya tuh super banyak gitu. Nasinya lauknya dikit. Jadi cuma mau nanya sih gimana triknya buat milih makanan di warteg. Nah, kalau aku triknya biasanya gini, minta nasi setengah, tapi untuk lauknya itu aku hitungin per ribunya. Kan biasanya bisa tuh beli lauknya aja gitu tanpa nasinya. Nah, kalau aku emang kalau lagi gak masak nasi di rumah, aku bilang, Bang, nasinya lauknya aku hitung per ribu aja ya gitu. Kayak bahin aja 2.000 gitu untuk sayurnya. Terus untuk lauk yang lainnya segini gitu. Misalkan aku tempe nih, biasanya kan kalau emang ayamnya lagi habis ya, ayam bakarnya lagi habis gitu, aku triknya biasanya sayur gitu, sayur sama tempe gitu. Udah, nasi setengah, sayurnya 3.000, ininya 3.000 gitu. Jadi kita minta request langsung gitu ke abangnya, biasanya dikasih sih. Oke, udah puas. Thank you. Sungguh tips yang menarik ya, Chan. Thank you, Chan, buat tipsnya, tips makan di warteg. Oke, gue mau. Ini ada beberapa teman lagi yang naik. Ini ada Guskur yang udah naik. Halo Kak. Bisa open kah? Guskur. Terus ada yang request lagi kah? Halo. Ya kalau belum bisa open mic, coba kita ke yang lain dulu. Ada Hasan yang udah naik. Halo. Halo San. Gimana San puasanya sejauh ini San? Alhamdulillah sudah mulai merasa agak berat sih badannya. Gimana puasa? Padahal cuma baru berapa hari, 5 hari ya. Sahur buka pakai apa nih? Apa ya? Karena di keluargaku itu tidak cukup aware dengan makanan sehat, jadi kami hanya masak yang kita kayak berencana, hari ini masak ini, udah gitu-gitu aja gitu, yang tanpa rencana yang terstruktur banget. Kayaknya mau masak ini gitu ya. Yang sehat-sehat banget sih enggak gitu. Cuman ya ini sebagaimana umumnya orang Indonesia ya, buka puasa itu tidak akan bisa lepas dari gorengan. Masalahnya itu. Ya aku sangat berat untuk bisa mewujudkan apa yang diomong sama Ican dari tadi. Jadi sahur buka pakai gorengan nih? Kalau sahur sih aku enggak ya. Kalau sahur aku require harus ada sayur yang pasti. Kalau aku sendiri mintanya begitu. Gitu. Kalau gorengan ya misalkan telur, bukan gorengan kayak tempe, bukan bakwan apa ya. Tapi jadinya telur goreng. Terus apalagi digorengnya gitu-gitu. Ayam goreng gitu. Ya. Tapi ini ya Hasan mengelompokkan diri ke makanan sahur dan berbukanya itu masih belum gitu sehat ya gitu ya. Iya benar. Tapi karena aku nggak bisa request sih gitu. Sama ini jadinya kalau pas setelah puasa malah jadi tambah gemuk, malah jadi kurus gitu. Biasanya sih ngurang sedikit lah. Misalkan kalau bobot standarnya kayak hari-hari 50, 51 gitu misalnya ya. Ntar abis puasa turun lah paling dari 48, 47, 49. Tapi mungkin itu hanya berlaku di 2 hari pertama. Hari ketiganya balik lagi 50 atau mungkin bisa tambah lagi ke 51, 52. Gitu. Jadi mengatur berat badan adalah salah satu hal yang sulit untuk aku kendalikan, sulit untuk aku lakukan gitu. Walaupun udah puasa juga ya, tapi ternyata iya betul itu aja. Kalau buka itu pakai yang manis atau langsung makan makanan yang berat gitu apa gimana? Manis tetap,
Untuk manis ya pasti teh lah, biasa umum, teh kurma. Kayak gitu tetap. Cuman ya karena budaya di keluargaku khususnya, buka itu ya langsung makan berat gitu. Jadi nggak buka, sholat dulu, baru abis itu makan berat, nggak gitu. Dari dulu banget di keluargaku budaya kayak gitu. Ya memang kadang ngerasanya kok gimana ya, kurang baik apa gimana gitu, tapi ya itu udah terjadi sekian tahun gitu sih. Kalau gue sih nggak gitu ngerti kalau apakah baik atau enggak gitu ya. Maksudnya ini kurang baiknya itu dari segi ini apa, mungkin apa gue nggak ngerti apakah dianjurkan buat makan yang manis-manis dulu. Iya betul, anjurannya memang begitu. Memang begitu. Terus pokoknya tujuan buka puasa itu hanya untuk membatalkan aja. Kalau di Islam kan kayak gitu ya. Tujuan berbuka puasa adalah membatalkan puasanya dulu. Abis itu tetap bisa ngejar waktu buat maghrib tuh. Beres sholat maghrib barulah udah lebih relax. Jadi nggak shock lah dituangin segitu banyaknya makanan gitu. Oke. Ini Kak Nanda ada tambahan kah? Aku mau nambahin ya. Untuk orang-orang yang belum bisa request makanan atau ngatur makanannya sendiri di buka sahur, kalau menurutku nggak usah yang terlalu merasa bersalah juga sih. Karena selama kita nggak berlebihan, kalau menurutku masih ya oke-oke aja. Soalnya kayak gorengan pun kalau dibilang nggak sehat, ya iya sih nggak sehat. Cuman bukan yang haram kan, bukan yang bener-bener nggak boleh gitu loh. Boleh kok, asal nggak usah banyak-banyak. Terus kalau misalnya lemak, sering denger ini nggak sih, lemak baik, lemak buruk gitu? Sering. Ya. Nah, kalau gorengan itu kan karena minyaknya dia berubah jadi lemak jenuh, terus jadi dia mengandung lemak jenuh dan akhirnya jadi yang namanya lemak jahat tadi kan, LDL. Nah, itu sebenarnya bisa kita imbangin sama lemak-lemak yang baik. Jadi kalau misalnya nggak bisa request tanpa gorengan, mungkin bisa pakai lemak baik dari kayak avocado. Atau kacang-kacangan, almond kayak gitu-gitu, atau ikan. Tapi kalau ikan jadinya request lagi ya. Cuman kalau misalnya kayak yang sesimpel alpukat gitu kan nggak perlu dimasak kan. Jadi tinggal beli aja alpukat gitu. Itu masih bisa sih. Terus kalau untuk buka puasa dan kebiasaannya adalah langsung makan berat baru sholat, sebenarnya juga nggak apa-apa juga. Karena ada sunahnya juga kalau misalnya kondisinya kamu lagi lapar, makan dulu baru sholat, supaya pas sholat itu nggak kepikiran sama makannya, nggak kepikiran sama laparnya gitu. Kecuali kalau untuk orang-orang yang memang terbiasa, ya udah aku buka puasa minum aja, setelah minum aku sudah merasa cukup, nggak perlu yang terburu-buru makan, nggak akan butuh cepet-cepet makan juga, terus mau sholat dulu, ya nggak apa, itu juga bagus. Jadi bukan yang salah atau benar sih kalau menurutku, selama masih masuk waktunya sholat aja, nggak yang telat sholat gara-gara makannya dilama-lama, ya masih nggak apa-apa sih. Kalau menurutku gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Nanda sudah menenangkan. Sama-sama. Iya, kalau tadi gue highlight tadi kan dari segi kesehatan ya, makan gorengan ya nggak apa-apa lah kalau emang pengen makan gitu ya. Ya emang maksudnya emang kurang sehat, tapi kalau emang pengen makan aja gitulah gitu. Oke. Nih Gus Kur udah bisa open mic nih. Mau di Om. Assalamualaikum. Ini saya cuma itu aja sih, ngelempar pertanyaannya aja sih ke mungkin Kak Nanda ya. Ya boleh. Soalnya kan biasanya ketika dulu banget itu saya suka kalau sahur atau mungkin makan malam itu kan pakai nasi ya. Dan sekarang itu emang kalau sahur emang maksimal itu cuma 3 kurma sama air putih aja. Dulu itu waktu makan nasi, waktu mungkin makan karbo gitu, kenapa kok malah lebih cepat lapar gitu? Apa ada alasannya gitu? Mungkin cuma itu aja sih. Oke. Thank you pertanyaannya. Mungkin Kak Nanda bisa langsung dijawab, Kak. Kok agak susah ya? Malah lebih cepat lapar. Bisa jadi karena jenis makanannya juga. Maksudnya makan nasi terus temennya nasi ini apa gitu. Itu juga bisa ngefek sih. Terus nasi itu kan memang dia cepat ya di metabolismenya. Jadi dia diolahnya. Kan dia lembek tuh nasi tuh. Jadi dia di lambung lewatnya juga cepat, diserapnya cepat, berubah jadi energinya juga cepat karena dia karbohidrat simplex hitungannya. Jadi cepat banget berubah jadi energi. Jadi ya dia memang cepat hilang. Gitu.
Otomatis seperti itu. Kalau kurma terus terang aku belum yang baca jurnalnya atau gimana, tapi kalau dengar-dengar kan dia kan seratnya banyak, energinya juga banyak gitu. Jadi mungkin juga bisa bertahan lebih banyak, bertahan lebih lama di dalam perut mungkin ya. Aku nggak tahu sih kalau itu jujur. Maksudnya apakah secara ilmiah memang seperti itu atau sebenarnya karena psikologis kita aja terus merasa segini udah cukup atau sunahnya adalah begini. Aku nggak tahu sini sunah atau bukan ya. Kalau anggaplah sunah gitu, karena kita udah merasa sunahnya begini, berarti ini pasti akan lebih baik. Jadinya tubuh kita merasa lebih kuat. Itu juga bisa sih. Maksudnya secara psikologis. Aku nggak bisa jawab secara pasti karena belum cari juga. Gitu. Semoga lumayan kejawab ya, Kak Guskur, gimana? Oh ya, makasih. Sama-sama. Oke, thank you. Ini kita udah ngomongin apa ya, mindful eating sama puasa lumayan banyak ya, mungkin dari segi kesehatan tadi juga udah, dari segi keagamaan juga kita udah sempat nyinggung dikit nih. Nah, dan kita juga udah hampir 1 jam juga ngebahas ini, udah cukup lama. Seru banget. Mungkin teman-teman ada yang masih mau sharing atau tanya? Aku dong, sedikit dong. Boleh San. Kemarin tuh di TL sempat lewat ada satu orang yang bilang, jadi mereka selama puasa itu konsumsi Oralit. Mungkin Mbak Nanda bisa menjelaskan gitu. Jadi Oralit obat diare itu dikonsumsi dan mereka merasa hari-harinya tuh kayak berasa nggak puasa gitu. Oh, oke. Mungkin karena Oralit itu kan dia isinya selain cairan, selain air, itu dia isinya elektrolit kan. Jadi ya cairan tubuhnya manusia itu isinya kan nggak cuma H2O doang, tapi ada elektrolit lainnya, ada natrium, ada kalium, ada kalsium gitu-gitu. Nah, Oralit itu dia memenuhi kebutuhan itu. Kalau misalnya sebut merek ya, mirip-mirip sama apa sih? Pocari Sweat gitu-gitu loh. Walaupun jumlah kandungannya jelas beda antara Pocari Sweat sama si Oralit, cuman tujuan mereka itu sama, jadi memenuhi kebutuhan cairan plus ion-ion tubuh gitu. Jadi mungkin karena ion-ionnya di dalam tubuh itu tadi dia terpenuhi dengan baik saat dia minum Oralit, jadinya dia merasa lebih segar. Wajar sih, walaupun sebenarnya nggak harus Oralit juga. Karena Oralit itu kan sebenarnya dia diciptakan buat memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuhnya orang yang sakit. Biasanya yang diare atau yang muntah-muntah, yang susah kemasukan makanan, akhirnya dia ketika dimuntahkan itu makanannya kan keluar ya. Ketika makanannya keluar, elektrolitnya itu ikut kebuang. Jadi bukan cuma air doang gitu loh yang hilang. Makanya dikasihnya Oralit. Cuman kalau misalnya kita nggak yang muntah atau diare yang banyak, nggak muntah atau diare, sebenarnya nggak usah Oralit juga nggak apa-apa. Pakai makanan kita sehari-hari itu biasanya sih kebutuhan natrium, kalium, dan kalsiumnya atau ion-ion di tubuh lainnya itu dia biasanya sih udah terpenuhi. Bahkan untuk ini sekilas informasi aja sih, kalau misalnya ada anak-anak yang diare atau muntah-muntah dan sama dokternya itu diresepin Oralit, sedangkan anaknya ini nggak mau minum Oralit, kan rasanya aneh ya Oralit itu ya. Dia nggak mau minum Oralit, ganti aja sama cairan yang lain, terserah apa, kuah sop atau apa gitu yang sedep-sedep itu oke kok, masih nggak apa-apa kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak harus Oralit juga. Gitu, semoga menjawab. Oke. Berarti Oralit bisa dijadiin salah satu items buat boosting ya. Ya boleh boosting aja. Energi selama puasa. Boleh. Asalkan nggak ada yang penyakit aneh-aneh ya, kayak kalau misalnya kena luka bakar serius, luka bakar yang luas gitu, itu ada aturannya sendiri nanti. Tapi kalau misalnya tubuh kita sehat-sehat aja, kayaknya sih nggak apa-apa harusnya. Oke. Sip. Bisa dipakai buat cheating tuh nanti. Ada cheatingnya ya, jadinya Oralit buat cheating. Oke, thank you Hasan buat pertanyaan, Kak Nanda buat jawabannya. Gitu. Oke, udah jam 9 nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bahas lebih lanjut soal mindful eating ya secara umum, atau mau bahas makanan-makanan soal puasa, mungkin kita bisa lanjut bahasnya di Discord ya. Jadi sekali lagi di atas itu linknya udah di attach di bit.ly/kelurahan-Sukamaju. Mungkin kita bisa ngebahasnya di channel Hidup Sehat nih, buat nanti kalau teman-teman mau bahas lebih lanjut soal mindful eating sama puasa ini gitu. Terima kasih teman-teman yang tadi udah jadi speaker, maupun yang nanya, maupun yang tadi udah sharing. Terus juga teman-teman yang udah stay di sini sampai akhir juga thank you banget. Terus, nah
ngomong tadi soal Discord, besok pun juga kita ada event lagi sambil ngabuburit nih di Discord kita ada ngobrol bareng arisanan gitu. Jadi kita ngomongin LDR dan perbedaan usia gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sharing-sharing soal ada pengalaman soal LDR atau pacaran beda usia yang lumayan kayak si film 25-21 itu yang K-drama itu yang baru selesai gitu, bisa ngobrol di Discord kita besok jam 4 sore gitu. Kalau gitu gue tutup Twitter Space hari ini. Twitter Space berikutnya di hari Selasa. Jadi bisa cek nanti di tweet kita. Kalau gitu goodbye and good night, bebeng. Dadah semuanya. Bye, thank you Fon.